Coba deh kamu bayangin, kamu beli lampu Philips, terus lampunya itu bisa mati sendiri saat kamu tidur, lalu bisa nyala sendiri saat kamu pulang. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana si Philips itu bisa bikin lampu yang bisa nyala sendiri dan juga mati sendiri seperti itu? Nah, jawabannya itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah Big Data Analytics dan juga AI. Nah, sekarang aku bakal bahas gimana dua hal tersebut bisa membangun Philips yang seperti sekarang ini. Oke, jadi gini, dulu marketing itu cuma soal feeling, kayaknya kalau gua keluarin warna yang gini, orang bakalan suka deh, atau promosi di bulan ini kayaknya gua bakalan rame deh. Tapi sekarang itu udah beda banget. Semua keputusan marketing itu sudah berdasarkan data. Nah, salah satu data yang digunakan itu adalah big data. Nah, big data ini ibarat bahan bakarnya, di mana isinya itu ada sekumpulan data-data dari konsumen yang ada di e-commerce, media sosial, sampai juga perilaku penggunaannya yang ada di rumahnya. Nah, AI itu adalah mesin pengolahnya, di mana dia bakal baca semua data tadi dan cari pola-pola yang tersembunyi di antaranya. Nah, jadi hubungan antara AI dan big data ini kayak mesin dengan bahan bakarnya. Jadi big data bakal ngasih informasi mentah dan AI yang bakal ngolah informasi tersebut supaya para marketer bisa jadi lebih tepat sasaran dan relevan kepada pasar. Oke, sekarang kita lihat gimana sih Philips pakai dua hal ini, yaitu ada si AI dan juga big data ke dalam strategi mereka. Nah, Philips itu sekarang bukan cuma jualan lampu atau blender, tapi mereka itu udah masuk ke dunia smart home. Lewat produk mereka kayak Philips Hue, mereka itu bisa ngumpulin data secara real time tentang kebiasaan dari customer mereka ini. Nah, misalnya nih, kamu sering nyalain lampu jam 7 malam. Nah, data ini bakalan dikirim ke server mereka, lalu dimasukin ke big data mereka. Dari situ, AI bakal bantu untuk ngertiin kebiasaan dari customer ini untuk si Philips. Nah, hasilnya apa? Mereka bisa bikin lampu yang lebih sesuai dengan customernya. Nggak cuman itu, dari data yang tadi, Philips itu juga bisa pakai untuk nentuin pendekatan marketing apa sih yang mereka harus lakuin untuk dapetin customer yang lebih banyak. Dan dari data tersebut juga, itu Philips bisa membuat produk seperti apa sih yang harus mereka buat supaya selanjutnya itu lebih relevan dengan customer yang ada. Nah, apa dampaknya buat strategi marketing Philips? Pertama, mereka itu bisa hemat biaya iklan karena promosi yang dikirim itu cuma benar-benar ke orang-orang yang benar-benar tertarik dengan produk mereka. Nah, yang kedua, mereka itu bisa ningkatin engagement pelanggan karena iklan yang lewat itu relevan banget dengan banyak calon customernya. Dan yang ketiga itu yang paling penting, mereka itu bisa bangun brand image sebagai brand elektronik yang smart, modern, dan juga lebih personalized kepada customernya. Nah, hal-hal inilah yang bisa bikin Philips itu lebih relevan dan dapat dipercaya, bahkan di tengah kompetisi yang gila-gilaan kayak sekarang ini. Tapi kecanggihan ini ada juga tantangan terbesar yang nggak boleh dilupain, yaitu privasi data. Nah, ketika perusahaan besar seperti Philips ngumpulin data pengguna, mereka itu harus pastikan bahwa data yang mereka ambil itu digunakan secara aman dan digunakan secara etis oleh mereka. Makanya, sekarang banyak perusahaan yang fokus ke aturan main tentang penggunaan data. Karena kalau nggak hati-hati, bisa aja kepercayaan pelanggan malah hilang. Jadi, di satu sisi, big data dan AI itu powerful banget buat marketing, tapi juga harus seimbang sama dengan etika dan keamanan data konsumen. Teknologi itu seharusnya membantu, bukan malah merugikan penggunanya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Nah, big data dan AI itu bukan cuma sekedar alat bantu yang canggih, tapi mereka itu adalah game changer di dunia marketing. Philips berhasil pakai big data tentang perilaku pelanggan yang mereka olah dengan AI buat bikin produk yang lebih personal, promosi yang lebih tepat, dan juga membangun brand image yang semakin kuat. Intinya, strategi marketing sekarang bukan lagi soal kira-kira, tapi gimana soal kita ngertiin konsumen lewat data yang ada dan ambil keputusan yang tepat dan juga cerdas. Aku Fernando, dan semoga ini bisa bikin kamu makin ngerti tentang penggunaan big data dan AI. Sekian dari saya dan terima kasih.